Kamu pernah nggak merasa terpaksa menjual sesuatu yang sebenarnya kamu sayangi cuma karena butuh uang cepat? Entah itu motor pertama yang penuh kenangan, laptop yang dulu kamu beli dari hasil kerja keras, atau bahkan tanah kecil di kampung yang kamu pikir nggak terlalu berguna. Waktu itu mungkin kamu berpikir, nggak apa-apa, nanti juga bisa beli lagi. Tapi entah kenapa, setelah barang itu hilang dari tanganmu, ada rasa kosong yang nggak bisa diganti dengan uang. Dan lucunya, kadang setelah bertahun-tahun, kamu baru sadar apa yang kamu jual dulu ternyata nilainya melonjak berkali lipat. Atau, lebih menyakitkan lagi, kamu sadar kalau yang kamu jual bukan sekadar barang, tapi aset yang seharusnya bisa jadi pondasi masa depanmu. Saya juga pernah ada di titik itu. Titik di mana saya berpikir, lebih baik menjual apa yang saya punya daripada kelihatan gagal. Padahal, kalau saya sabar sedikit aja, mungkin hari ini cerita saya akan jauh berbeda. Banyak dari kita tumbuh dengan pandangan bahwa kekayaan datang dari seberapa banyak uang yang bisa kita pegang hari ini. Padahal, justru seringkali kekayaan sejati tumbuh dari hal-hal yang tidak kita jual. Ada aset-aset tertentu yang kalau kamu lepas sekarang, kamu mungkin nggak sadar sedang menjual masa depanmu sendiri. Aset yang nilainya nggak cuma bisa naik secara materi, tapi juga bisa memperkaya cara kamu berpikir, bertindak, dan hidup. Dan di video ini, saya mau ajak kamu ngobrol santai tentang 3 aset yang sebaiknya nggak kamu jual, apapun alasannya. Karena 3 hal ini bisa jadi pembeda antara orang yang pernah punya uang dengan orang yang benar-benar jadi kaya. Beberapa tahun lalu, saya pernah berada di masa paling sulit dalam hidup. Usaha yang saya bangun selama 2 tahun tiba-tiba jatuh. Tabungan menipis, tagihan datang bertubi-tubi, dan setiap malam saya cuma bisa menatap plafon kamar sambil bertanya dalam hati, sampai kapan saya harus seperti ini? Waktu itu, satu-satunya aset yang saya punya cuma sebuah tanah kecil di pinggir kota. Dulu saya beli bukan karena pandai investasi, tapi karena teman saya bilang, daripada uangnya nganggur, beli tanah aja. Dan benar, itu tanah pertama saya, kecil, tapi punya makna besar. Tapi ketika situasi makin sulit, pikiran saya mulai berubah. Saya mulai berpikir, jual aja tanahnya. Yang penting bisa bertahan dulu, dan akhirnya saya jual. Cepat, murah, hanya untuk menutup utang dan kebutuhan harian. 3 tahun setelahnya, saya lewat di kawasan itu lagi. Tanah yang dulu saya jual seharga motor bekas, kini sudah berdiri deretan ruko yang ramai. Nilainya mungkin sudah naik 5 kali lipat. Saya berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap ke arah yang dulu hanya berupa lahan kosong dan ilalang, sambil tertawa kecil dalam hati, getir tapi jujur. Waktu itu, saya sadar, saya nggak cuma kehilangan sebidang tanah, saya kehilangan kesempatan. Tapi pelajaran paling besar justru datang setelah itu. Saya mulai menyadari bahwa bukan cuma tanah yang pernah saya jual. Dalam perjalanan hidup, saya juga pernah menjual hal-hal yang jauh lebih berharga. Kepercayaan diri, waktu belajar, bahkan relasi dengan orang-orang baik yang dulu saya anggap sepele. Saya dulu sering menukar semua itu demi hal-hal instan. Sedikit kenyamanan, sedikit rasa aman, sedikit pengakuan. Dan tanpa sadar, saya sedang menjual aset yang nilainya jauh lebih besar dari uang. Dari pengalaman itu, saya belajar satu hal penting. Kadang, kita terlalu cepat melepaskan sesuatu karena kita belum cukup sabar melihat nilainya tumbuh. Setelah itu, saya mulai mengubah cara pandang saya tentang kekayaan. Saya mulai belajar melihat bahwa aset bukan cuma soal rumah, tanah, atau tabungan, tapi juga soal hal-hal yang tidak bisa langsung dinilai dengan uang. Dan dari situ, saya menemukan bahwa ada 3 jenis aset yang sebaiknya nggak pernah kamu jual, apapun keadaannya. Karena kalau kamu jaga 3 aset ini, cepat atau lambat, mereka yang akan menjaga kamu. Saya percaya, setiap orang punya harta yang lebih berharga dari uang di rekeningnya. Tapi karena kita sering sibuk mengejar yang terlihat, kita lupa menjaga yang justru menentukan masa depan kita. Dan dari perjalanan panjang yang penuh jatuh bangun, saya akhirnya menemukan 3 aset yang sebaiknya nggak kamu jual, apapun alasannya. Aset pertama, kepercayaan diri. Mungkin kamu nggak sadar, tapi setiap kali kamu menyerah karena takut gagal,
atau berhenti mencoba karena omongan orang, sebenarnya kamu sedang menjual kepercayaan dirimu sendiri. Padahal kepercayaan diri itu seperti lahan yang bisa kamu tanami apa saja. Begitu kamu jual atau biarkan orang lain merusaknya, kamu kehilangan tempat untuk menumbuhkan apapun. Saya pernah merasa tidak pantas mulai lagi setelah gagal. Saya menutup diri, menolak tawaran teman, dan terus berkata dalam hati, saya nggak sebagus itu. Tapi justru di saat saya berhenti percaya pada diri sendiri, semua peluang ikut menjauh. Kepercayaan diri bukan soal sombong atau merasa paling bisa, tapi soal percaya bahwa kamu layak mencoba. Dan percaya diri yang sehat, kalau kamu rawat, bisa jadi aset yang membukakan pintu ke banyak hal, pekerjaan, relasi, sampai peluang hidup yang lebih besar. Jangan pernah menjual kepercayaan dirimu hanya karena omongan orang lain. Karena begitu kamu kehilangan itu, kamu bukan cuma kehilangan semangat, tapi arah. Aset kedua, waktu belajar. Banyak orang rela bekerja siang malam demi uang, tapi pelit waktu untuk belajar hal baru. Padahal, waktu belajar adalah investasi yang nilainya tumbuh tanpa batas. Kamu mungkin nggak langsung dapat hasil dari membaca buku, ikut kursus, atau menambah skill baru. Tapi, suatu hari nanti, ketika situasi berubah, pengetahuan yang kamu punya akan jadi senjata rahasia yang menyelamatkanmu. Masalahnya, banyak orang menjual waktu belajarnya demi hal-hal cepat. Hiburan yang berlebihan, scroll media sosial, atau lembur terus tanpa arah. Mereka pikir, nanti aja belajar nggak kemana-mana. Padahal, setiap nanti itu adalah waktu belajar yang tak akan kembali. Saya ingat satu teman yang dulu rajin banget belajar desain, padahal gajinya kecil. Sekarang, dia punya studio sendiri, hidupnya jauh lebih tenang. Karena dulu, dia memilih untuk tidak menjual waktu belajarnya. Aset ketiga, reputasi atau kepercayaan orang lain. Ini aset yang paling halus tapi paling mahal. Reputasi nggak bisa dibeli, tapi bisa hilang dalam sekejap kalau kamu menukar kejujuran dengan keuntungan sesaat. Saya pernah kerja sama dengan seseorang yang sangat pandai, tapi suka mengakali hal kecil demi cepat untung. Awalnya semua tampak baik-baik saja, tapi lama-lama orang menjauh. Sampai akhirnya, dia sadar. Uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan orang enggak. Kamu bisa bangun bisnis baru, mulai karier baru, bahkan pindah kota. Tapi kalau kamu kehilangan reputasi, kehilangan rasa percaya orang terhadap integritasmu, semua akan terasa berat. Karena dunia ini pada akhirnya berputar di atas kepercayaan. Tiga hal ini, kepercayaan diri, waktu belajar, dan reputasi, adalah aset yang nilainya akan terus naik, asal kamu jaga. Dan menariknya, semuanya tidak butuh uang untuk dimiliki. Hanya butuh kesadaran, konsistensi, dan sedikit kesabaran untuk tidak menukarnya dengan sesuatu yang cepat tapi kosong. Jadi, kalau suatu hari kamu berada di titik sulit dan tergoda untuk menjual sesuatu demi bertahan, ingat ini, uang bisa habis, tapi tiga aset ini, kalau kamu pertahankan, mereka akan menggandakan nilainya untukmu di masa depan. Saya punya seorang paman, namanya Paman Anto. Dari kecil, beliau selalu jadi sosok yang saya kagumi. Bukan karena kaya, tapi karena caranya menghadapi hidup selalu tenang, apapun yang terjadi. Dulu, Paman Anto bukan orang berada. Kerjanya serabutan, kadang jadi tukang bangunan, kadang jualan buah di pinggir jalan. Tapi yang paling saya ingat dari beliau, bukan pekerjaannya, melainkan caranya memandang hidup. Setiap kali saya mengeluh soal uang jajan, dia selalu bilang, kalau kamu nggak punya uang, jangan buru-buru mikir apa yang bisa dijual. Mikir dulu apa yang bisa kamu kembangkan. Saya baru benar-benar paham maksudnya setelah dewasa. Waktu itu, sekitar 10 tahun lalu, Paman Anto sempat ditipu dalam kerjasama usaha. Modal yang dia kumpulkan dari hasil kerja bertahun-tahun lenyap begitu saja. Banyak orang menyarankan dia untuk berhenti. Ada juga yang bilang, jual aja motormu, buat mulai lagi, tapi dia cuma tersenyum dan menjawab, motor ini satu-satunya yang bantu saya cari nafkah. Kalau dijual, saya kehilangan sayap saya sendiri, dan benar saja, dia tetap bertahan. Setiap pagi, dia bawa motornya untuk mengantar buah ke pasar, kadang sampai 2 kali bolak-balik dalam sehari.
Waktu senggangnya, dia nggak mengeluh, tapi belajar. Dia sering pinjam ponsel anaknya untuk nonton video tentang cara menyusun tampilan dagangan, cara memilih buah yang bagus, sampai strategi jualan online sederhana. Saya ingat betul, suatu malam saya tanya, "Paman nggak capek terus belajar, padahal usianya udah segini?" Dia cuma tertawa pelan dan berkata, "Yang tua itu tubuh, bukan rasa ingin tahuku. Kalau aku berhenti belajar, aku berhenti tumbuh." Dan benar saja, 2 tahun kemudian, usaha jualan buahnya mulai naik. Dia nggak cuma jual di pasar, tapi juga lewat WhatsApp dan media sosial. Pelanggan mulai berdatangan karena satu hal sederhana, kepercayaan. Paman Anto dikenal jujur. Kalau buahnya kurang bagus, dia bilang apa adanya. Kadang malah kasih potongan harga tanpa diminta. Sampai akhirnya, salah satu pelanggan tetapnya yang punya toko besar menawarinya kerjasama distribusi buah dalam skala lebih besar. Paman Anto nggak pernah pasang iklan, nggak punya koneksi pejabat, nggak punya modal besar. Yang dia punya cuma 3 hal, kepercayaan diri, semangat belajar, dan reputasi yang bersih. 3 aset itu yang dia jaga. Bahkan, ketika banyak orang di sekitarnya menyerah. Dan tanpa disadari, 3 hal itulah yang akhirnya membuatnya kaya. Bukan cuma secara materi, tapi juga secara makna hidup. Sekarang, setiap kali saya berkunjung ke rumahnya, dia selalu menyambut dengan senyum yang sama, sambil berkata, "Saya nggak pernah jadi orang kaya, tapi saya nggak pernah miskin juga. Karena saya nggak menjual apapun yang benar-benar berharga." Dan setiap kali mendengar kalimat itu, saya terdiam. Karena saya tahu Paman Anto tidak sedang menyombongkan diri. Dia cuma mengingatkan saya dengan cara yang paling sederhana. Kekayaan itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa banyak yang kamu pertahankan. Sekarang, coba kamu pikir sejenak. Dari 3 aset tadi, kepercayaan diri, waktu belajar, dan reputasi, mana yang paling sering kamu jual tanpa sadar? Mungkin kamu pernah kehilangan kepercayaan diri karena satu kegagalan. Mungkin kamu pernah berhenti belajar karena merasa sudah terlambat. Atau mungkin kamu pernah mengorbankan kejujuran kecil, hanya karena takut dianggap bodoh kalau berkata jujur. Kita semua pernah melakukannya, saya juga. Karena seringkali, hidup menekan kita dengan cara yang halus. Bukan dengan pertanyaan besar seperti, apa kamu mau kehilangan integritasmu? Tapi lewat pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele. Menunda belajar, pura-pura bisa, menurunkan standar diri, atau mengikuti orang lain biar diterima. Padahal, dari situlah semuanya perlahan hilang. Bukan karena dicuri orang lain, tapi karena kita sendiri yang melepaskannya. Coba bayangkan kalau kamu mulai menjaga 3 aset itu seperti Paman Anto. Setiap kali gagal, kamu belajar sedikit lagi. Setiap kali takut, kamu percaya diri sedikit lebih banyak. Dan setiap kali tergoda untuk mengambil jalan pintas, kamu memilih tetap jujur. Pelan-pelan, hidupmu akan berubah. Bukan dalam semalam, tapi dalam ritme yang tenang, seperti biji yang tumbuh di tanah subur. Tak terlihat di awal, tapi suatu hari nanti, kamu akan berdiri di bawah pohon rindang yang kamu tanam sendiri. Saya tahu menjaga 3 aset ini nggak mudah. Apalagi di dunia yang serba cepat, di mana semua orang berlomba-lomba menunjukkan hasil. Tapi justru disitulah nilai kamu diuji. Apakah kamu mau jadi orang yang mengejar kilau, atau orang yang menumbuhkan nilai? Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, saya ingin kamu renungkan satu hal. Apa hal paling berharga yang kamu punya sekarang, tapi belum kamu rawat dengan sungguh-sungguh? Apakah itu kepercayaan diri yang mulai pudar? Waktu belajar yang terus kamu tunda? Atau reputasi baik yang perlahan kamu biarkan rusak karena tekanan kecil? Kalau kamu bisa menjaganya, percayalah. Kamu sedang menanam kekayaan yang tidak akan lekang oleh waktu. Kita sudah bicara panjang malam ini tentang 3 aset yang tidak boleh dijual, kepercayaan diri, waktu belajar, dan reputasi. 3 hal sederhana, tapi justru paling menentukan arah hidup kita. Kalau kamu perhatikan, ketiganya punya satu kesamaan, semuanya butuh waktu. Butuh kesabaran, butuh proses, dan butuh keberanian untuk tetap bertahan di tengah godaan hasil cepat. Kadang kamu akan tergoda untuk menyerah, berpikir bahwa semua ini nggak sepadan.
Tapi percayalah, setiap kali kamu memilih untuk menjaga diri, belajar sedikit lebih lama, dan tetap jujur di saat mudah untuk berbohong, kamu sedang membangun pondasi kekayaan yang sesungguhnya. Dan seperti cerita Paman Anto tadi, kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang masih kita miliki setelah semua cobaan datang dan pergi. Bukan tentang rumah besar, tabungan tebal, atau angka di rekening, tapi tentang keyakinan bahwa kita tidak menjual bagian terbaik dari diri kita hanya untuk bertahan sebentar. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang benar-benar kaya adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli, kepercayaan, ilmu, dan nama baik. Jadi mulai hari ini, kalau kamu sedang merasa tertekan, bingung, atau ingin menyerah, ingat 3 aset ini. Lihat ke dalam diri kamu, bukan keluar. Tumbuhkan yang kamu punya, pelihara dengan sabar, dan biarkan waktu yang membuktikan hasilnya. Kalau kamu merasa video ini menyentuh kamu, atau mungkin mengingatkan kamu pada seseorang yang sedang berjuang menjaga aset-aset hidupnya, bagikan video ini ke mereka. Tulis juga di kolom komentar, aset mana yang paling ingin saya jaga mulai hari ini? Karena siapa tahu dari satu komentar kecil itu, ada seseorang di luar sana yang kembali berani mempercayai dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu tetap kaya, bukan hanya di rekening, tapi juga di hati dan pikiranmu.